Assalamualaikum, salam buat semua. Semoga kita selalu sehat dan mudah-mudahan kita selalu semangat beraktivitas. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan belajar mengenai komputer. Masih bersama saya Bang Ben dalam channel Dikoplakin aja. Buat informasi aja bahwa di video yang lain sudah pernah dibuat sebelumnya mengenai komputer, pengenalan awal mengenai komputer tentang input, kemudian ada proses, ada output, lalu juga contoh-contoh alat-alat yang masuk dalam kategori-kategori tersebut. Dan bagi yang belum menonton video tersebut, bisa diakses linknya pada deskripsi yang ada di video ini. Kami tautkan link untuk video yang sudah dibuat sebelumnya mengenai pengenalan awal belajar komputer. Dan sekarang kita akan fokus melanjutkan pembahasan kepada bagian mesinnya, Central Processing Unit, mesin komputer, dan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam CPU. Oke, kita akan langsung saja mulai membahas CPU. Pertama, casing. Bisa disebut juga sasis komputer. Bisa dibilang kotak atau box komputer atau kemasan komputer. Berfungsi sebagai tempat atau sebagai dudukan untuk meletakkan dan menyusun komponen-komponen CPU yang lain sehingga menjadi lebih aman, menjadi lebih kokoh, lebih terlindungi dan rapi. Karena fungsinya sebagai kerangka dan juga sebagai cover atau sebagai body, maka casing harus kuat. Inilah makanya umumnya casing terbuat dari besi. Walaupun saat ini sudah ada banyak materi lain yang digunakan sebagai kombinasi bahan pembuat casing. Ada plastik, ada kaca atau mika, dan juga yang lainnya. Dari segi posisi, casing ada dua. Ada casing desktop atau casing horizontal yang bentuknya tiduran, dan ada casing tower atau casing vertikal yang bentuknya berdiri. Sementara komponen-komponen pendukung yang ada di casing antara lain ada fan atau kipas yang fungsinya mengambil udara dari luar untuk dihembuskan ke dalam casing atau sebaliknya. Ada juga tombol power atau tombol on off, ada speaker internal, ada port USB, dan ada port untuk audio atau mikrofon. Yang kedua, motherboard atau mainboard. Ini adalah salah satu komponen yang penting dari mesin komputer atau CPU. Karena mainboard atau circuit board ini berfungsi sebagai tempat komponen lain dipasang atau disambungkan. Mainboard ini akan memberikan arus listrik sehingga komponen lain menyala sesuai kebutuhan dari setiap komponen itu. Kemudian mainboard ini akan membaca atau mendeteksi komponen lain yang terpasang pada dirinya, yang bisa kita lihat nanti karena pada mainboard terpasang chipset BIOS atau UEFI. Komponen pendukung pada mainboard ada banyak sekali. Selain komponen-komponen elektronik yang macam-macam bentuk dan fungsinya, mainboard juga memiliki I/O port, input output port. Ini adalah port-port untuk komponen di luar mesin. Ada port PS2 untuk kabel, keyboard, dan mouse. Ada port USB, ada port VGA dan DVI. Ini bisa untuk monitor. Ada port HDMI, ada port RJ45. Ini untuk network atau kabel jaringan. Ada juga port audio. Selain itu ada soket prosesor, ada slot untuk memori, ada slot untuk IDE, ATA, dan SATA. Ini untuk hard disk. Kemudian ada slot AGP, PCI, dan PCI Express. Ini untuk graphic card, sound card, dan lainnya. Ada juga dudukan baterai atau baterai CMOS. Ada konektor untuk power supply dan ada pin front panel. Ini untuk menyambungkan komponen-komponen di
casing seperti tombol power, speaker, dan lain-lainnya. Komponen yang ketiga, power supply. Komponen yang berfungsi untuk menyuplai tenaga atau memberikan atau mengalirkan arus listrik ke CPU. Komponen ini mengambil arus listrik dari rumah yang bersifat arus bolak-balik atau AC, kemudian merubahnya menjadi arus searah atau DC, lalu disalurkan ke komponen lain melalui motherboard. Power supply bisa kita lihat ada label informasi tentang daya maksimal yang bisa disalurkan oleh power supply tersebut. Tapi umumnya power supply hanya mampu menyalurkan 60 sampai dengan 80% dari daya maksimal yang bisa disalurkan sesuai dengan label yang tertera. Sisanya akan diubah oleh power supply tersebut menjadi panas. Komponen yang keempat, prosesor. Komponen yang juga sangat penting bagian dari mesin komputer karena prosesor ini adalah komandannya sistem komputer, atau orang juga sering bilang dia sebagai otaknya komputer. Karena fungsinya prosesor ini adalah mendefinisikan setiap perintah, kemudian memprosesnya, lalu mengkonsep mekanisme bagaimana perintah tersebut dilaksanakan, mengatur siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan perintah tersebut, dan bagaimana melaporkan hasil dari perintah yang sudah dilaksanakan. Jadi semua data, semua perintah dieksekusi atau diatur prosesnya oleh prosesor. Di dalam prosesor ada 3 bagian penting. Bagian yang pertama adalah control unit atau CU. Ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dan semua komponen dalam sistem. Komponen kedua ada arithmetic logical unit atau ALU. Ini untuk melakukan perhitungan dan analisa matematis yang menghasilkan sebuah keputusan. Kemudian yang terakhir adalah memory unit atau MU atau registry. Ini untuk penyimpanan sementara semua perintah yang masuk atau bisa dibilang sebagai daftar tunggunya di prosesor. Rendah kecilnya kemampuan prosesor itu bisa kita lihat berdasarkan yang pertama core yang dia miliki, kemudian kecepatan dia, dan cache memori dari prosesor tersebut. Di sini ada contoh yang pertama adalah Intel Core i5. Prosesor ini memiliki 4 core dengan cache memori sebesar 8 MB dan kecepatan baca maksimal 4,2 miliar perintah per detik. Nah, contoh lainnya ada AMD Ryzen. Prosesor ini memiliki 8 core dengan kecepatan baca maksimal 4,4 miliar perintah per detik. Komponen tambahan atau komponen pendukung dari prosesor umumnya adalah sistem pendingin yang terdiri atas heatsink dan fan. Ada juga sistem pendingin prosesor yang menggunakan water cooling system. Bagian atau komponen yang kelima yaitu memori. Komponen ini memiliki nama teknis Random Access Memory atau RAM. Komponen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan proses yang sedang dilakukan atau dikerjakan oleh komputer. Besaran dari ukuran RAM ditambah dengan kemampuan dari prosesor itu akan mempengaruhi kinerja sebuah komputer. Prosesor dengan kecepatan tinggi yang didukung oleh RAM yang besar itu akan membuat kinerja komputer menjadi lebih maksimal. Beberapa jenis RAM yang digunakan pada PC ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM, ada DDR RAM, Double Dead Rate RAM. Besaran atau kapasitas pada satu keping memori atau keping RAM itu bisa kita lihat pada label yang tertera pada RAM tersebut. Pada contoh ini ada SDRAM dengan kapasitas 128 MB dan kecepatan 133 MHz. Ini adalah RAM DDR3 dengan kapasitas 4 GB dan kecepatan atau clock rate-nya 1600 MHz. Komponen yang keenam yaitu hard disk. Komponen ini merupakan sekumpulan
piringan atau kepingan magnetis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang lebih bersifat permanen. Ini untuk menyimpan OS (operating system), untuk menyimpan software atau aplikasi-aplikasi, juga file-file atau data-data yang kita buat, yang kita kerjakan, yang kita proses di komputer. Jenis harddisk yang umum digunakan pada komputer adalah jenis IDE atau ATA, juga ada dari jenis SATA. Kemampuan dan kapasitas harddisk bisa dilihat pada label yang terpasang di harddisk. Contoh ini adalah harddisk IDE atau ATA dengan kapasitas 40 GB dan kecepatan baca 5400 rpm. Sementara ini adalah harddisk SATA dengan kapasitas 500 GB dan kecepatan baca 7200 rpm. Kecepatan baca ini maksudnya adalah rotate per menit atau putaran per menit. Semakin tinggi putaran harddisk dalam 1 menit, maka semakin cepat juga kemampuan dia untuk membaca dan menulis pada harddisk tersebut. Bagian atau komponen yang ketujuh yaitu VGA card atau graphic card. Komponen kartu grafis ini memiliki fungsi untuk menerjemahkan, kemudian merubah data grafis yang ada di dalam komputer ke media output. Graphic card memiliki komponen yang disebut Graphic Processing Unit atau GPU yang mempengaruhi hasil tampilan grafis yang muncul pada layar output. Selain itu, kartu grafis juga memiliki dua komponen pendukung lain, yaitu ada memori untuk penyimpanan sementara data grafis yang dibutuhkan. Jenis memori pada kartu grafis ada DRAM, EDORAM, SGRAM atau VRAM, dan juga komponen pendukung lainnya adalah kipas atau fan yang berfungsi untuk mengurangi panas dari kartu grafis. Kemampuan sebuah kartu grafis juga bisa dilihat dari slot yang digunakan oleh kartu grafis tersebut. Ada 3 slot yang bisa digunakan. Yang pertama adalah slot PCI, kartu grafis yang menggunakan slot PCI. Ini digunakan untuk sistem I/O 32 dan 64 bit. Kemudian ada slot AGP, ini untuk sistem 128 dan 256 bit. Kemudian yang paling tinggi adalah slot PCI Express. Ini untuk sistem I/O 32 gigabit ke atas.